warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pembelajaran ring IPA. Hari ini kita membahas latihan soal persilangan monohibrid dan dihibrid. Kemarin masih banyak yang belum paham. Kita bahas sekarang ya beberapa soal. Yang pertama, buah mangga berbuah besar dengan genotip B besar B kecil. Berarti ini heterozigot. Disilangkan dengan buah mangga berbuah kecil yang bergenotip BB. Berarti dia homozigot resesif. Buah mangga besar dominan terhadap buah mangga kecil. Tentukanlah perbandingan F1, genotip F1 dan fenotip F1. Berarti kita tinggal tuliskan saja. Kita tulis parentalnya dulu. Kita tulis di sini. Parental 1, B besar, B kecil disilangkan dengan B kecil, B kecil. B besar, B kecil di sini besar dengan yang kecil. Berarti gametnya ini karena dia satu sifat beda dan dia heterozigot dan ada huruf besar dan huruf kecil, berarti dia gametnya 2 ya. B besar, B kecil. B kecil, B kecil berarti hanya 1. Berarti dia B saja. Karena cukup menuliskan B kecil saja karena ini dua-duanya sama-sama B kecil. Kalau ini dua-duanya ada B besar, B kecil. Berarti gametnya seperti ini. Paham? Lalu bagaimana F1-nya? Nah, keturunannya kita tuliskan saja B besar, B kecil di sini yang pertama. Lalu di situnya yang ini B. Yang ini ya. Kita buat tabel. B besar, B kecil, B besar, B kecil. B kecil, B kecil. B kecil, B kecil. Berarti ini apa? Besar. Lalu ini apa? Kecil. Berarti bagaimana perbandingan fenotipnya? Berarti perbandingan genotip yang seperti ini ya, perbandingan genotip. B besar, B kecil berbanding B kecil, B kecil. 1 banding 1 atau 50% berbanding 50%. Lalu bagaimana dengan fenotip? Perbandingan fenotip. Fenotip itu yang dapat kita lihat yaitu besar berbanding kecil. 1 banding 1. Kalau dalam bentuk presentasi 50% berbanding 50%. Paham ya? Ini gampang. Lanjut. Presentasi fenotip pada keturunan pertama hasil persilangan antara berbiji bulat, nah, parentalnya ya, berbiji bulat dengan berbiji kisut. Ini gampang nih. Karena dia dua-duanya homozigot. Ini homozigot dominan, ini homozigot resesif. Berarti gametnya ini dua-duanya B besar, berarti cukup tuliskan B besar saja. Ini dua-duanya B kecil, cukup tuliskan B kecil saja. Lalu bagaimana F1-nya? F1-nya B besar dikawinkan dengan B kecil. Nah, B besar, B kecil. Lalu bagaimana presentasi fenotip pada keturunan pertama hasil persilangan? Berarti kita tinggal kita kawinkan lagi nih pada keturunan yang kedua. Berarti B besar, B kecil dikawinkan dengan B besar, B kecil. Gametnya B besar, B kecil. B besar, B kecil. Ini ada B besar, B kecil, B besar. Berarti persilangannya bagaimana? B besar, B kecil, B besar, B kecil.
biasakan memakai tabel B besar, B besar, B besar, B besar, B kecil, B besar, B kecil, B kecil, B kecil. B besar apa? Bulat ya. Karena di sini bulatnya dominan terhadap kisut. Ini bulat, ini bulat. Karena dia bukan intermediate ya, dominan bulat terhadap kisut. Bulat, yang ini kisut. Berarti perbandingan fenotipnya cuman yang dilihat bulat dan kisut. Bulat berbanding kisut. Kenapa yang ditanyakan hanya fenotipnya saja ya? Berarti bulatnya ada berapa? 1, 2, 3. 3 berbanding 1. Jika dipresentasikan 75% berbanding 25%. Berarti jawabannya apa? Jawabannya ini. C. 75% bulat. Paham ya? Nah, ini sederhana lagi. Berbiji bulat, bulat lagi perasaannya. Bulat dikawinkan dengan keriput. Sifat bulat dominan terhadap keriput. Keturunan pertama menghasilkan kacang berbiji bulat dengan genotip. Ini gampang banget. Tinggal dituliskan B besar dengan B kecil B kecil. Tadi gametnya ini B besar, ini B kecil. Dia cuma nanyain keturunan pertama, berarti yang berbiji bulat. B besar, B kecil. Berarti jawabannya apa? Yang B. Mana ya? Nih, yang B. Karena dia nanyainnya yang F1. Oke, hasil persilangan bunga pukul 4 merah dengan putih memiliki sifat intermediate. Nah, kata-kata intermediate artinya dominan tidak bisa mengalahkan yang resesif. Jadi dia tidak muncul salah satu sifat yang dominannya. Jadi di tengah-tengah, misalkan rambut lurus sama rambut rambut lurus sama keriting. Dominannya lurus terhadap keriting, maka anaknya lurus. Tapi kalau tidak disebutkan dominan terhadap siapa dan itu intermediate, berarti nanti hasilnya jadinya ikal. Ikal itu diantara sifat keduanya. Nah, ini bunga pukul 4 merah dengan putih memiliki sifat intermediate. Nah, intermediate berarti merah kita tulis dulu. Parental 1. M besar dengan M kecil. Gamet M besar, M kecil. F1-nya M besar, M kecil. Karena dia sifatnya intermediate, ini merah, ini putih. Berarti merah sama putih ketemunya jadinya pink atau merah muda. Tinggal kita silangkan saja seperti tadi. F parental 2-nya M besar, M kecil dengan M besar, M kecil. Gamet M besar, M kecil, M besar, M kecil. Karena dia ada M besar, M kecil ya. Lalu F2-nya bagaimana? Tinggal kita hilangkan saja. M besar, M kecil, M besar, M kecil. Nah, sama kayak tadi ya. M besar, M besar, M besar, M kecil. M besar, M kecil. M besar, M kecil, M kecil. Ini pasti namanya merah. Yang ini pink atau merah muda, pink aja lah ya, kotaknya kurang, pink. Yang ini putih. Nah, berarti perbandingannya antara ini merah, pink dengan putih. Ini adalah 3, salah. Kenapa bukan 3? Kalau 3:1 itu untuk yang dominan terhadap resesif. Berarti merahnya ada berapa nih? 1 doang. Jadi bukan 3. 1 berbanding pinknya 2 berbanding putihnya 1. Berarti yang ini nih yang namanya intermediate. Nah, oke. Jadi jawabannya yang A.
Nah, yang ini persilangan antara bunga sepatu warna putih dengan bunga sepatu warna merah. Putih sama merah. Warna merah dominan. Nah, kalau dominan, Bu posisinya boleh dibalik, boleh tergantung soalnya. Jika keturunan pertama disilangkan, maka akan dihasilkan seperti tadi yang sudah dibahas. Nah, ini perbandingannya seperti ini. Ya, ada, kita tuliskan lagi lah ya. M1, tulis tetap yang huruf pertama tetap huruf besar, ini M kecil. Nah, ini si parental 2-nya M besar M kecil dikawinkan dengan M besar M kecil. Lalu bagaimana F2-nya? Masih sama kayak tadi ya, M besar M kecil, M besar M kecil. Agak tulisnya cepat. M besar M besar M besar M kecil, M besar M kecil, M besar salah. Bukan M besar ya, M kecil M kecil. Berarti yang ditanyakan adalah yang dominan. Berarti ini pasti merah. Ini pasti merah, bukan ungu ya. Kenapa? Karena dia ada sifat dominannya. Ini merah, yang ini putih. Berarti perbandingannya adalah merah berbanding putih. Jawabannya C. Lanjut. Adalah persilangan antara mangga buah ini di hibrid ya. Ini kita masuk di hibrid. Oke, lanjut kita yang di hibrid. Di hibrid itu artinya dua sifat beda. Mangga buah manis besar, buahnya kecil, M besar, M kecil, B kecil, B kecil. Rentalnya ya dikawinkan, disilangkan dengan M kecil, M kecil, B kecil, B kecil. Berarti gametnya berapa? Nah, gametnya kita silangkan. Ini M besar sama M B kecil. Ini ya. Nah, M besar B kecil masih sama. M kecil B kecil. M kecil B kecil. M kecil B kecil berarti sama. Berarti gametnya 2. M kecil B besar. M kecil B kecil. M kecil B besar sudah, M kecil B kecil sudah. Berarti gametnya sama-sama 2. Berarti F1-nya kita tinggal kawinkan silang. M kita yang ini di sini deh. MB MB. Silangkan dengan ini posisinya, yang penting yang ini sama yang ini sama saja sama yang di sini letaknya, kan dikali silang. M kecil B besar, yang ini M kecil B kecil. M besar M kecil, M besar M kecil, B besar B kecil, B besar B kecil. M besar M kecil, M besar M kecil, B kecil B kecil. M kecil M kecil, B besar B kecil, B besar B kecil. M kecil M kecil, B kecil B kecil. Berarti ini sifatnya ini manis, ini B besar B kecil. Lihat B besar B kecilnya itu dia besar, berarti manis besar. Yang ini M kecilnya berarti dia sifatnya asam.
B besar B kecilnya besar. Ini asam besar, yang ini M besar M kecil itu manis, yang ini kecil, ini asam, ini kecil. Nah, lihat. Yang ditanyakan adalah berdasarkan hasil persilangan di atas, lihat diperoleh keturunan yang sudah diketahui ya. Mangga manis besar buah kecil, mangga manis besar. Nah, manis buah besar ada, manis buah kecil ada, asam buah besar, asam buah kecil, berarti sama ya. Berdasarkan hasil persilangan di atas, fenotip yang dapat disilangkan sesamanya untuk menghasilkan bibit unggul adalah yang bibit unggul berarti kalian dapatnya apa? Udah gede dan dia manis, ya enggak? Yang asam enggak. Manis kecil juga kan enggak terlalu enakan manis yang besar ya. Jadi itu disebutnya sifat unggul. Berarti yang dapat dikawinkan adalah yang keturunan yang nomor berapa? Yang ini nih, manis yang besar. Manis yang besar di sini nomor berapa? Nomor manis besar nomor 1. Berarti tulisnya nomor 1. Gitu. Paham ya? Persilangan GG HH dikawinkan dengan GG H kecil. Menghasilkan keturunan dengan genotip. Nah, dia nggak nanyain perbandingan, tapi dia nanyainnya genotipnya apa? Gametnya. Kita selidiki dulu. G besar, H besar. G besar, H besar. G besar, H besar, sudah. G kecil, H besar. G kecil, H besar. G kecil, H besar. Sama. G kecil, H besar. G kecil, H besar sama. G kecil, H besar sama. G kecil, H besar sama. Berarti dia gametnya 1, yang ini gametnya 2. Nah, ini cara menentukan gamet ya. Lalu F1-nya bagaimana? Tinggal kita tuliskan saja. Mau ini posisinya di sini atau yang ini posisinya di sini sama saja ya. Kita tuliskan yang ini di sini saja biar mudah. GH, yang ini GH. Berarti ini sini berapa? GH. Kali silang. Tetap yang huruf besarnya itu yang duluan ditulis. G besar, G kecil, H besar, H kecil. G kecil, H besar, H kecil. Berarti jawabannya mana? Dia cuma dapat 2 keturunan genotip. Nah, bener ya, tinggal ada 2. Yang mana jadinya? G besar, G kecil, H besar, H kecil. G besar, G kecil. Nah, ini nih, G besar, G kecil. G kecil, H besar, H kecil. Berarti jawabannya D. Ya. Ya, persilangan antara nangga berdaging tebal masam yaitu T besar dengan masam M kecil dengan mangga daging tipis T kecil rasa manis. Ini tebal asam, yang ini tipis manis. Berapa gametnya? Kita kali silang. T besar M kecil, T besar M kecil. T besar M kecil masih sama. T besar M kecil masih sama. T besar M kecil masih sama. T kecil M besar. T kecil M besar masih. T kecil M besar masih sama. T kecil M besar masih sama. T kecil M besar. Jadi kalau yang masih sama tidak usah dituliskan lagi, cukup 1. Berarti dia cuma dapat 1 gamet, yang ini cuma 1 gamet juga. Nah, akan menghasilkan tanaman berdaging tebal rasa manis heterozigot. Nah, berarti F1-nya T besar kali T kecil, M besar, M kecil. Betul ya? Ini rasa tebal dan manis, tapi heterozigot. Heterozigot itu ada huruf besar, ada huruf kecil ya. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka akan diperoleh tanaman genotip berdaging tebal berasa manis
homozigotnya berapa. Tinggal ya kita tuliskan. Kawinkan lagi T besar, T kecil, M besar. Nah, ini adalah persilangan di hibrid yang biasa ya, yang akan menghasilkannya itu sifatnya adalah 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Nah, kita untuk pembuktian deh. F2 gamet T besar, M besar, T besar, M kecil, T kecil, M besar, T kecil, M kecil. Masih sama, karena ini sama. Wah, tidak muat ya. Nah, ini nanti akan menghasilkan kalian kali silang yang seperti yang di buku paket. Dia hanya menanyakan yang berdaging tebal, rasa manis, homozigot ya. Daging tebal, rasa manis, homozigot ya. Bukan yang heterozigot. Ini kalau dihitung yang betulnya adalah 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Yang satunya adalah pasti yang resesif. Yang ini nanti ketemunya T kecil, T kecil. Coba kalian buktikan ya di tabel. Kamu mau makan sama apa? Nah, yang kecil yang tabel. Nah, yang kecil tabel berarti kalian ketemunya nanti T kecil, M kecil ini akan di perbandingan di 1. Yang perbandingan di nomor 9 itu yang T besar, T kecil, M besar, M kecil yang heterozigot. Berarti yang ketemunya adalah daging tebal homozigot adalah di perbandingan di nomor 3. Sama daging tebal rasa asam juga. Nah, dia di nomor 3 juga. Di perbandingan 3 juga. Untuk pembuktiannya kalian di tabel. Pokoknya ini yang di 3. Entah yang ini apa yang ini ya, sama saja. Nah, lalu bagaimana cara menghitungnya? Ini 9 tambah 3 berapa? 12. 12 tambah 3 berapa? 15. Ini 16. Berarti 3/16 dikali 100% sama dengan berapa? Kita hitung saja pakai kalkulator. Atau kalian hitung manual. 3 bagi 16. Enggak. Kali 100%. Enggak, kerjanya laptop aja. Iya. Tapi jangan kerja di sekolahan enggak. Di sini aja kerjanya. Oke, di lagi 13. 3/16 kali 18,75%. Kita cek lagi. Nah, ternyata ibu nggak ngeh nih. Di sini daging tebal, rasa manis, homozigot. Hanya homozigot. Berarti yang homozigot itu berarti yang T besar, M besar, M besar. Dia cuman ada. Nah, ini jika dilihat dia cuman ketemu di yang ini nih, T besar kali T besar, M besar, M besar. Berarti cuman dapat 1, sisanya heterozigot. Berarti tidak bisa pakai perbandingan yang ini. Nah,
karena dia yang ditanyainnya hanya homozigot. Berarti dari 9331 itu totalnya ada 16 tabel. Kalian nanti buat tabelnya ya, ada 16, ini nggak cukup nih Ibu. Berarti hanya 1/16 dikali 100%. Berarti jawabannya adalah 6,25%. Jadi jawabannya A. Ibu tadi maaf tidak ngeh, daging tebal rasa manis homozigot ya, hanya homozigot. Kalau jika ditanyakan 331, 9-nya itu pasti bulat, tebal manis, tapi dia campuran antara homozigot dan ada yang heterozigot ya. Jadi tidak melihat ke situnya, kita harus jeli terhadap soalnya ya. Nah, berarti daging tebal manis hanya homozigot, berarti yang T besar dengan T besar, M besar dengan M besar. Ini hanya satu di antara tabelnya itu yang ada 16 kotak, hanya satu dia. Berarti dia 1/16 kali 100%, 6,25%. Oke, ini tugas kalian. Ini ada yang monohibridnya nomor 1, nomor 2, ini nomor 3, bukan nomor 4 ya. Nah, kalian cari. Ini ada pilihannya, tetapi coba cari dengan caranya yang seperti tadi Ibu contohkan. Lalu yang ini yang di di hibridnya, berarti itu nomor 3, ini nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Berarti ada 6 soal ya. Coba kalian kerjakan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, contohnya yang tadi yang maaf, dibuka kembali. Yang nomor 4-nya, ini tadi sudah Ibu contohkan jawabannya yang A. Nah, tapi coba kalian kerjakan dengan menggunakan tabel ya. Ini di PR kan. Hanya di tabelnya ada 16 kotak, tapi kalian harus jeli melihat daging tebal manis homozigot. Hanya yang homozigotnya ini ada berapa di nomor berapa. Nanti akan terlihat ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.